Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya kira sebagian dari Anda pernah pergi ke Roma melihat Katedral Santo Petrus ya. Siapa yang sudah pernah? Ya. Tapi yang lain barangkali pernah melihat gambarnya ya. Gambar saya kira pernah ya. Jadi saya kira begitu. Nah ini katedral itu kata namanya Santo Petrus di Roma itu bisa menjadi gambaran tentang kehidupan manusia yang percaya kepada Yesus. Kalau kita lihat katedral itu ada beberapa yang pokok ya. Pasti dasarnya ada pondasinya, gereja yang besar itu ada pondasinya, dan karena besar pondasinya pasti kuat. Ya, kalau tidak itu. Lalu di samping itu ada tiang kiri kanan, lalu kemudian di atasnya ada kupola yang indah. Lah ini saudara, ini boleh dikatakan sebagai gambaran kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Jadi kehidupan rohani kita sebagai murid Kristus itu seperti itu tadi. Pertama, kita itu harus seperti membangun tadi seperti rumah ya. Itu harus ada pondasinya. Semakin tinggi bangunan itu, pondasinya harus semakin dalam ya. Seandainya Anda bikin rumah ada pondasinya, ada banjir, roboh rumah itu. Tapi kalau pondasinya kuat, maka walaupun ada angin, ribut dan sebagainya, itu tetap berdiri. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pondasi untuk hidup kita itu boleh dikatakan yaitu kerendahan hati. Kerendahan hati, dan dalam hal ini kerendahan itu teladannya Tuhan Yesus sendiri. Siapa Yesus itu? Putra Allah yang Maha Kuasa, yang bisa melakukan banyak tanda-tanda mukjizat. Tapi dia mengatakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani ya. Jadi Anda itu dipanggil untuk apa? Untuk dilayani? Anda dipanggil untuk dilayani? Nah, Anda semua dipanggil, kita semua dipanggil bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Memang bentuk pelayanan itu macam-macam dan sebagainya. Ada pelayanan jasmani, pelayanan kepada orang miskin, tapi juga ada pelayanan rohani untuk membawa orang kepada itu. Jadi Tuhan Yesus sendiri sebagai contoh, yaitu walaupun dia itu anak Allah yang Maha Kuasa, tidak mencari pujian, tidak mencari penghormatan, tapi dia melakukan hal-hal yang sederhana. Walaupun juga melakukan tanda-tanda dan mukjizat. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, Yesus yang Maha Kuasa itu selalu berkata apa? Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi dia tidak mencari kemuliaan sendiri, tidak melakukan, tapi dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Dan kalau kita bagaimana, saudara? Kamu kalau melakukan itu untuk apa? Untuk dipuji? Untuk dihormati? Waduh, Bapak itu luar biasa. Wah, Ibu ini luar biasa. Ya, betul. Nah, kalau begitu ini kesombongan. Kalau kita rendah hati, kita sadar bahwa apa yang kita miliki itu semua berasal dari Allah. Ya, oh ya tadi gambar tadi sebentar saya lupa. Jadi gambar tadi itu dasarnya itu pondasinya ialah kerendahan hati. Kemudian tiang kiri kanan itu iman dan pengharapan, dan kupolanya itu cinta kasih. Baik, kembali lagi pada dasar. Jadi semakin besar
itu gedung itu pondasinya juga harus makin kuat, makin dalam. Kalau Anda dipakai Tuhan untuk melakukan pelayanan-pelayanan yang makin baik dan sebagainya, kerendahan hati harus makin mendalam, makin sadar bahwa kemampuan kamu itu, kemampuan kita, bukan dari kita, tetapi dari Tuhan. Tuhan yang memberikan kemampuan-kemampuan itu. Bukan kita, saudara. Jadi kalau memang Tuhan menghendaki apa yang tampaknya mustahil, itu bisa terjadi. Misalnya sekarang Anda ini berada di tempat ini ya, gedung yang besar ini. Ya, itu dibangun tahun 2000 ya, mungkin Anda yang sebagian sudah tahu, tapi saya ulangi sedikit bagi mereka yang belum tahu. Itu dibangun tahun 2000. Pada waktu itu saudara, karena kapal di MPK yang dibangunkan seorang ibu, jadi itu yang sumbangan seorang ibu, dan waktu singkat sudah terlalu kecil, lalu perlu ada gedung yang besar, lalu dibangunkan ini. Waktu membangun ini, dana kami seluruhnya saudara itu cuma 400 juta. Padahal RAB dari gedung ini semuanya 6,5 M. Jadi kami hanya punya 4. Lalu bagaimana waktu itu? Lah waktu itu ada seorang ibu ya dermawan yang dia menawarkan kepada saya mau membangunkan tempat ini. Dia memberikan $1 juta waktu itu. $1 juta itu berarti waktu itu 8,5 tahun 2000 ya. Jadi kursnya 8,5 M. RAB-nya 6,5 M. Jadi kalau saya terima masih sisa di kantong saya 2 M. Tapi saudara yang terkasih, tapi ini memang jalan Tuhannya. Lalu syaratnya itu susah. Hanya boleh untuk gereja, tidak boleh untuk olah. Karena kami waktu itu membutuhkan olah. Sudah terlalu kecil, kami tidak seperti olah yang sekarang besar itu belum ada. Dan itu kami pun. Dan kemudian yang syarat yang kedua, orang-orang lain tidak boleh ikut membantu. Jadi misalnya kalau saya membantu, kamu membantu, Romo saya membantu, sorry tidak bisa. Lalu mesti harus saya menolak banyak orang. Lalu akhirnya gimana? Saya putuskan itu ada saya tolak bantuan itu. Lalu sudah kami mulai. Lalu ada seorang itu bapak yang mengatakan, Romo terima saja itu. Romo buat seperti sesuka hati Romo. Lalu saya katakan, maaf ya, suara hati saya itu lebih mahal daripada $1 juta loh. Ya, lebih mahal dari 1 juta. Jadi tidak mungkin lah gitu. Akhirnya ya sudah. Dan ini penyelenggaraan Tuhan yang luar biasa saudara. Akhirnya saya digerakkan Tuhan dengan uang 400 juta mulai bikin pondasi. Setelah pondasi selesai, lalu itu pembangunnya arsitek itu datang kepada Romo, kita harus mulai bikin ini tiang-tiang besi ini. Lalu waktu itu berapa? Ini coba besi ini kira-kira 300 jutaan. Lah uang yang 400 juta itu tinggal 100 juta lebih sedikit. Lalu bagaimana? Aduh bagaimana ini? Tidak mungkin gitu. Tapi saudara, penyelenggaraan Allah itu luar biasa. Pada waktu kami bingung ya, jadi saya dengan arsitek bingung, waduh dari mana cari ini besi, karena kami nggak punya uang untuk beli 300 juta uang, tinggal 100. Tiba-tiba muncul Tuhan mendorong seorang bapak muncul pada waktu kami sedang diskusi mengenai itu, muncul seorang bapak yang kaya. Terus dia mengatakan, ketika apa dengar, oh ya terus dia dengar kami sedang bingung bagaimana
cari ini besi-besi ini semua. Oh dia bilang, oh gini di gudang saya banyak besi, silakan ambil. Gitu. Oke. Itu hari Minggu. Seninnya arsitek itu pergi ke tempat dia, gudangnya dibuka, kosong. Jadi ternyata kosong. Tapi kemudian Bapak itu, ya sudahlah, kamu beli saja, saya yang bayar. Penyelenggaraan Tuhan yang luar biasa, saudara. Lalu dengan itu sudah kami mulai beli besi-besi, dan apa yang terjadi? Kemudian kami mulai bangun itu banyak sekali umat yang menyumbang. Tapi sejak itu tidak ada sumbangan besar. Kecuali mungkin kaca-kaca itu dari satu orang ya. Lalu kemudian juga ini dari satu orang. Itu. Tapi yang lain-lain, bangunan yang lain itu tidak ada sumbangan besar. Sumbangan kecil-kecil tapi mengalir terus saudara. Sampai akhirnya bangunan ini selesai. Jadi bukan karena jasa satu orang, tapi karena banyak umat yang digerakkan Tuhan untuk membangun ini. Ini satu bentuk penyelenggaraan Allah yang luar biasa. Sebetulnya banyak sekali cerita tentang penyelenggaraan Allah itu. Salah satunya ini tadi penyelenggaraan dan perkara besar ya. Tapi juga saya masih ingat seorang ibu, seorang janda di Malang yang imannya sangat besar. Suaminya dulu bekerja di keuskupan, sebagai sekretariat itu hanya bukan orang yang hebat, tapi sederhana. Tapi ibu ini punya iman yang luar biasa, sehingga dia tidak pernah kekurangan sesuatu. Lalu satu contoh yang luar biasa di penyelenggaraan Tuhan terhadap ibu. Suatu saat dia harus membayar uang sekolah anaknya. Saya lupa jumlahnya berapa, itu sudah lama itu. Jumlahnya katakanlah waktu itu saya lupa ya jumlahnya persis berapa. Misalnya katakan pada waktu itu misalnya 70.000 katakan. Tapi zaman sudah lama itu ya. Kalau sekarang 70.000 itu tidak ada artinya. Tapi itu uang sekolah 70.000, aduh dia tidak punya. Terus lalu dia pasrah pada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu saya butuhkan ini. Dia berdoa, Engkau butuhkan. Oke, itu dia masak lagi. Ketika dia masak, datang seorang ibu yang pesan bordiran kepada dia. Dia pesan bordiran itu, dia pesan pada dan dia dipesani, dia minta seorang dari yang bisa membordir itu kemudian pesan. Lalu datang, terus itu ibu pesanan ibu sudah sampai. Oh iya, terima kasih. Berapa biayanya? 15.000. Katakanlah ini tadi sana ya, tapi jangan pakai nilai sekarang ya, 15.000. Baik. Dan ibu itu pergi ke lemari lihat-lihat masih ada sisa uang, persis sisanya berapa? 15.000. 15.000. Lalu kemudian itu siang hari. Lalu penyelenggaraan Tuhan, sore hari datang ibu lain yang pesan bordiran itu. Terus tanya, ibu pesanan bordiran saya sudah selesai belum? Oh ya sudah. Terus dia, aduh dilihat diberikan, aduh bagus ya ini. Berapa harganya? Ibu itu dulunya dia tergerak mau mengatakan 40.000. Kalau 40.000 kan sudah untung ya, dari 15.000 baru. Tapi dia ada dorongan jangan katakan. Lalu akhirnya dorongan terserah ibulah berapa. Lalu ibu yang pesan itu melihat, waduh bagus. Ibu saya beri 70.000 ya. 70.000 jumlah yang tepat yang dibutuhkan dia untuk membayar sekolah anaknya keesokan harinya. Ini penyelenggaraan yang luar biasa. Jadi tadi dalam hal kecil. Nah, saya masih ingat lagi suatu saat pada ibu itu, dia juga butuh untuk, saya kira juga bayar uang sekolah anaknya dan sebagainya. Lalu kebetulan saya pergi ke Jakarta.
saya ketemu seorang bapak yang kenal sama ibu itu. Waktu saya pulang, dikatakan, Romo, titip ini untuk ibu itu. Ya, jadi dia kenal dulu orang bapak itu dari Malang, jadi ibu itu di Malang. Ya baik, saya tahu, saya dititipi envelope, saya tahu ini isinya mesti uang ini. Lalu sudah. Kemudian ketika sampai di mana saya berikan pada ibu itu, dan ibu itu, aduh puji Tuhan, saya memang membutuhkan ini. Dan uang yang diberikan oleh bapak dari Jakarta itu isinya persis jumlahnya seperti yang dibutuhkan ibu itu. Tidak lebih dan tidak kurang. Nah, ini penyertaan Tuhan, saudara. Karena itu kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Allah selalu turut bekerja buat kita dalam segala, dan Allah selalu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Sehingga bila kita betul percaya kepada Tuhan, lalu ini bisa jadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, nah kalau Anda melihat pembangunan ini juga, ini memang perkara besar ya, tapi itu penyertaan Tuhan. Pada waktu itu kami bangun di sini, itu kami tidak ada uang, tapi di Jakarta waktu itu diadakan malam dana, kami dapat 500 juta. Waktu itu sudah jumlah sudah besar tahun 2000. Tapi RAB-nya ini 2,5 M. Lalu sudah mulai saja. Lalu nanti bagaimana, ada satu bapak yang mengatakan, Romo, supaya bangunannya cepat kita pinjam bank saja. Oh, saya pinjam bank. Ya Romo, supaya cepat. Pinjam bank. Kalau ada masalah kamu bisa lari. Aku tidak bisa lari. Ya, kamu bisa lari. Karena kamu, tapi aku bertahun-tahun aku tidak bisa masuk penjara. Nah, begini, kalau memang tidak itu kita. Tapi yang luar biasa, saudara, kalau memang ini kehendak Tuhan, segala mungkin. Dan ternyata pembangunan itu berjalan terus, walaupun saya tidak mencari dana, dan itu banyak orang digerakkan Tuhan sehingga selesai dalam waktu itu. Dan waktu selesai, saya tidak punya utang, saudara. Nah ini sebagai dan penyertaan Tuhan. Terus kemudian tadi yang satu pilarnya penyertaan Tuhan. Terus itu iman. Nah iman ini saya kira juga penting untuk kita. Misalnya iman ini antara lain sekarang Anda di sini untuk perayaan Ekaristi. Dalam iman kita tahu bahwa Yesus betul-betul hadir di situ, dan bahwa roti yang itu yang kemudian imam mengatakan inilah tubuhku, maka roti menjadi tubuh Kristus. Bukan karena imamnya hebat, tapi karena dia diberi kuasa oleh Tuhan. Maka kalau imam mengatakan ini, karena itu juga tidak sembarangan orang bisa mengatakan ini tubuhku, ini darahku, dia bisa. Tapi karena dia ditabiskan itu, diberi itu, bukan karena dia hebat ya. Jadi seperti kami imam bukan karena hebat, tapi karena Tuhan yang memilih kami. Maka diberi kuasa itu. Maka coba luar biasa. Siapa imam ini nanti kalau ya konsekrasi itu, siapa dia itu? Apa luar biasanya? Dia biasa, manusia biasa yang juga lemah seperti itu. Tapi Tuhan memilih dia untuk melakukan itu. Dan ini iman. Kemudian saudara, juga dalam Injil kita harus hidup dari iman. Karena iman kita tahu bahwa Yesus itu putra Allah, bahwa Yesus itu bangkit, bahwa Yesus itu. Satu peristiwa saudara yang sebetulnya dari satu segi menyedihkan juga ya, bahwa di Eropa iman itu mulai menghilang banyak. Saya masih ingat tahun 68 saya diberi tugas untuk belajar di Eropa. Waktu itu tahun 69 saya pergi ke Paris karena mendapat, ya itu penyertaan Tuhan lagi. Saya mendapat beasiswa dari komunitas di Belanda.
Kalau tidak mungkin di sana. Tapi ya bagaimana itu juga luar biasa. Karena dari Karmel yang sampai sekarang ini yang pernah belajar di Paris, Karmel Indonesia ya, yang pernah belajar di Paris itu hanya saya. Sebelum saya tidak ada, sesudah saya juga tidak ada. Nah ini penyertaan Tuhan. Lalu waktu di sana itu ada tulisan seorang dari Jerman itu menulis di majalah itu, Yesus bangkit kita tidak tahu. Nah, itu tulis gitu, itu pengaruhnya besar sekali. Sehingga pada waktu itu saya dari Indonesia, saya yakin bahwa Yesus bangkit, tapi karena tulisan itu akhirnya saya juga tersiksa ya. Betul enggak ini Yesus bangkit tidak? Tapi saya yakin dalam hati kecil Yesus betul bangkit. Lalu tapi sampai beberapa tahun di Eropa itu majalah-majalah teologi tidak ada satupun yang berani menulis tentang kebangkitan Yesus. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, saudara, sia-sia iman kita. Kalau Yesus tidak bangkit, perayaan Ekaristi itu omong kosong. Kalau Yesus tidak bangkit, Anda itu tidak ada artinya. Nah itu. Tapi kemudian ini Tuhan itu suatu jalan. Lalu pada waktu itu ada satu komunitas ekumenis yang namanya TC. Pernah mendengar itu? Siapa yang pernah mendengar nama TC? Ya, cukup banyak ya. Ya, TC itu satu komunitas didirikan oleh seorang pendeta. Tapi pendeta itu kemudian dia menjadi rahib, sehingga itu menjadi rahib. Dan saya di sana. Waktu itu ada yang namanya konsili kaum muda. Lalu ini juga penyelenggaraan Tuhan yang luar biasa. Waktu konsili kaum muda itu dinyatakan demikian. Yesus telah bangkit, dia sungguh bangkit. Lalu padahal di mana majalah-majalah di Eropa waktu itu tidak ada satupun yang berani. Tapi itu dengan penuh keyakinan Yesus telah bangkit dan sungguh. Lalu anak-anak muda itu disuruh kalau saling menyapa kata bukan salam ya, bukan, tapi Yesus telah bangkit. Terus jawabnya dia sungguh bangkit. Itu sebagai bentuk salam anak-anak muda, ribuan anak muda waktu itu. Dan ribuan itu apa? Walaupun itu tempatnya gereja Protestan sebetulnya biara Protestan, tapi memang ekumenis, ada anggotanya Katolik dari Protestan dan ada gereja Ortodoks juga. Dan yang datang karena itu di Perancis mayoritasnya justru Katolik, saudara. Ya saya juga suatu saat diajak orang ini penyelenggaraan Tuhan juga. Lalu ketika itu diumumkan Yesus telah bangkit, harus penyapa ketemu Yesus telah bangkit, jawabnya dia sungguh bangkit. Lalu memang akhirnya itu pengaruhnya begitu besar sehingga sesudah itu mulai ada tulisan-tulisan dan majalah teologi tentang kebangkitan Yesus. Penyelenggaraan Tuhan luar biasa. Nah ini saudara, maka itu iman kita harus menjadi dasar. Kalau kita tidak punya iman, maka semua sia-sia belaka. Dan kalau Anda punya iman, maka juga tidak ada suatu pun yang mustahil. Tuhan Yesus sendiri bersabda dalam Injil Markus dan Matius misalnya. Itu kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, terangkatlah dan tertanam di laut, maka itu akan terjadi. Dan dalam Injil Lukas dikatakan, kalau kamu punya iman, kamu bisa berkata pada pohon ara ini, tercabutlah dan tertanam, itu akan terjadi. Dan itu karena Tuhan Yesus memberi contoh. Suatu saat Tuhan Yesus jalan-jalan melihat ada pohon ara, dan dia sebetulnya merasalah mau cari buah ara, tapi memang itu belum musimnya. Saya kira Tuhan Yesus juga tahu bahwa belum musim, tapi kemudian dia memberi contoh tentang iman yang betul-betul kuat itu. Karena dia melihat pohon ara itu, dia kata, kalau itu
Dan untuk selamanya engkau tidak akan berbuah lagi. Lalu keesokan harinya ketika para murid lewat itu kering. Pohon itu sudah kering. Tuhan, pohon itu kering. Petrus yang lalu Yesus, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa berkata kepada pohon ini, tercabutlah dan tetap akan terjadi. Nah, saya kira juga dewasa ini iman kita bahwa Tuhan itu betul-betul masih hidup. Jadi kalau nanti ada penyembuhan dan sebagainya, itu Anda harus percaya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada frater atau suster yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan sabda pengetahuan atau apa. Dan itu. Lalu saudara yang terkasih, saya masih ingat ini satu contoh iman. Seorang ibu waktu itu saya memberi retret di Jawa Tengah. Kalau tidak salah saya lupa selama di Klaten barangkali ya. Di Klaten. Terus itu ada seorang ibu, dia seorang ibu guru kena kanker ususnya. Dia besar kankernya. Tapi dia harus operasi, tapi dia tidak bisa karena nggak punya uang. Dia miskin, nggak punya uang. Tapi dia ikut retret itu dengan penuh. Suatu pada waktu ada doa di sana, dia mengalami, dia didoakan resting. Lalu pada waktu resting, lah ini ya kesaksian yang luar biasa. Dia resting, setelah resting itu dia melihat seperti Tuhan Yesus. Kalau ayo kamu berbaring. Aduh Tuhan sakit. Yesus menarik kakinya sehingga terbaring. Beberapa lama kemudian waktu itu ibu itu akhirnya terus itu waktu acara itu selesai, dia masih belum bangun, masih itu tertidur atau resting, masih resting ya. Lalu saya kata pada ibu-ibu, tolong angkat saja ke kamarnya Bapak Ibu. Terus waktu itu saya masih ingat sudah agak tengah malam, tiba-tiba ibu-ibu itu berteriak-teriak menyanyi ramai sekali. Padahal saya nanti ya supaya diam. Saya sebetulnya di tengahnya waktu itu agak jengkel juga. Diberitahu jangan, nyanyi pujian ramai sekali. Lalu saya keluar. Begitu saya keluar dari kamar, saya waktu kebetulan belum tidur ya. Saya keluar dari kamar, lalu Romo, puji Tuhan Romo. Apa? Itu sembuh. Jadi saya sembuh. Terus kemudian sudah gitu, saya katakan pada ibu itu, ibu, supaya betul-betul ditegaskan dan dikonfirmasi, pergi ke dokter. Itu oke, baik. Terus dokter periksa, betul tumornya sudah hilang. Tapi dokter itu nggak percaya. Jangan-jangan sugesti ini. Nanti 1 minggu lagi kembali. Supaya nanti kalau mensugesti, lalu muncul kembali. 1 minggu kemudian dia kembali dan kankernya tetap hilang. Tidak ada lagi. Sebulan lagi kembali coba. Sugestinya sebulan lagi dia kembali. Kanker. Kemudian 6 bulan kembali. Dan tetap bilang 1 tahun kembali tetap bilang, karena kalau Tuhan itu tetap. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, dan ini macam-macam terjadi hal-hal itu. Lalu kemudian beberapa hal karena iman. Lalu saya ingat itu, jadi dalam Injil kan banyak itu ada seorang wanita yang sakit pendarahan, Yesus lewat. Lalu Yesus, kalau saya jamah saja jubahnya, pasti saya sembuh. Tapi ini terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi dewasa ini pun Yesus tetap hadir, Yesus tetap hidup. Dan dalam sakramen Maha Kudus itu Yesus hadir. Dan ini terjadi beberapa penyembuhan yang luar biasa karena orang percaya akan Yesus. Saya masih ingat beberapa contoh ya. Jadi di sini juga terjadi. Tapi yang saya ingat itu seorang ibu yang punya saya kira waktu tumor atau kanker, saya lupa. Waktu itu terjadi di Japan. Waktu itu kebetulan yang bawa sakramen Maha Kudus begitu, ibu itu misalnya itu waktu lewat di sini misalnya lewat situ, dia
nonjol di situ, nonjol terus jamah itu. Seketika itu juga kankernya hilang karena dia percaya. Dan itu terjadi beberapa kali di beberapa tempat juga. Di sini juga pernah terjadi hal-hal seperti itu. Lalu saudara yang dikasih Tuhan, jadi ini tadi iman. Kalau kita beriman, maka kita juga percaya Yesus itu hidup. Dan yang utama bahwa Yesus itu mengasihi kita. Itu yang nomor satu. Karena itu tadi kumpulannya tadi iman tadi mengadakan banyak tanda-tanda, tapi kemudian kumpulannya itu cinta kasih, itu mempersatukan kita dengan Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, sebabnya apa? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Bukan kamu yang memilih Tuhan, ya, ingat. Bukan kamu memilih, tapi Tuhan yang memilih kamu. Tapi memang Tuhan baru memilih kamu, ya Tuhan, saya mau ikut Engkau. Tapi kalau kamu, enggak lah, enggak enak Tuhan ikut kamu, nanti menderita macam-macam di itu. Lah kalau gitu ya susah. Tapi kalau Tuhan, saya mau mengikuti Engkau kemanapun Engkau pergi. Juga ikut memikul salib bersama Yesus itu. Tapi saudara, jangan takut. Karena kalau ada salib juga ada rahmat. Karena Tuhan tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Di mana ada pencobaan, membiarkan itu, Tuhan juga setia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Tapi pencobaan-pencobaan itu sebenarnya untuk apa? Supaya kita makin tumbuh dalam iman dan makin mengenal Yesus, makin bersatu dengan Dia. Nah, inilah tujuan dari itu tadi salib-salib yang kadang-kadang kita terima. Yang satu kecil, yang lain besar. Tapi ya Tuhan tidak membiarkan orang dicobai melampaui. Kalau kita selalu berdoa, Tuhan ini aku berikan. Lalu karena itu dalam doa Bapa kami, sebetulnya apa yang kamu doakan? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah, jadilah kehendakmu di bumi dan di surga. Jadi kalau kamu datang, jadilah kehendakku Tuhan. Kalau kamu tuh konyol, nanti kamu menjadi seperti iblis. Tapi kita harus berdoa, terjadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Jadi artinya kalau kehendak Tuhan, pasti Tuhan itu maha pengasih dan Dia tidak membiarkan kita untuk yang jahat. Tapi kalau kita kadang dibiarkan, kadang mengalami kesulitan, salib dan sebagainya, itu supaya kita dimurnikan dan kita tumbuh dalam kasih kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau betul kita percaya kepada Yesus, kita tidak usah takut akan apapun juga. Seperti tadi, contoh tadi yang kecil tadi, contoh ibu itu. Dia walaupun sebetulnya dia tidak punya pekerjaan, tapi dia tidak pernah kelaparan. Lalu saya masih ingat komentar dari temannya. Itu yang mengatakan, Romo, ibu itu luar biasa ya. Dia tidak punya kerjaan tetap, tapi bisa menyekolahkan anak-anaknya. Bahkan beberapa menjadi itu bukan hanya sekolah dasar atau sekolah apa, tapi bahkan di beberapa universitas. Dari mana? Ya penyelenggaraan Tuhan. Ada yang orang tergerak untuk menyekolahkan anaknya ini, sehingga akhirnya begitu. Ya, inilah penyelenggaraan Tuhan, saudara. Oleh karena itu, baiklah kita selalu percaya kepada Tuhan. Kalau kamu percaya, itu kamu tidak usah takut atau khawatir. Seperti dikatakan Tuhan, lihat burung-burung di udara. Burung pipit itu banyak itu. Dia tidak menabur dan tidak menuai. Tapi diberi makan oleh Bapamu.
Bukankah kamu lebih berharga dari burung-burung itu? Nah ini. Oleh karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai pengikut-pengikut Kristus, kita bersyukur kita punya Allah yang maha murah dan maha baik. Karena itu coba kamu renungkan dalam doa Bapa kami itu. Renungkan doa Bapa kami itu yang sekatakan, asal kamu beri kami rezeki pada hari ini. Baik rezeki jasmani maupun rezeki rohani. Dan kalau kamu berdoa tiap hari sampai akhirnya mati, nanti pada saat meninggal, beri kami rezeki pada hari ini, pada hari terakhir, beri kami rezeki pada hari ini. Jadi kita, dan bagi kita saudara yang itu saya katakan demikian, bagi kita semua hidup di dunia ini hanya untuk sementara. Hanya untuk sementara. Ya, jadi hidup sementara sehingga suatu saat kita semua saudara Anda ini harus meninggalkan dunia ini. Ya, saya tanya ini misalnya untuk pertanyaan saya, kira-kira kalau 50 tahun lagi Anda ada di mana? Sebagian besar dari Anda mungkin sudah hilang dari dunia ini. Ya. Apalagi ditanyakan, kalau 100 tahun lagi Anda di mana? Ya termasuk yang kecil-kecil ini semua hilang. Lah itu. Ya saudara yang dikasihi Tuhan, inilah realitas. Tapi inilah suatu kebahagiaan kita bila kita betul percaya kepada Tuhan. Kita tidak takut apapun juga. Ya, oleh karena itu baiklah kita selalu percaya kepada Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan kalau Tuhan memilih kita, untuk apa? Untuk apa? Supaya kamu bisa bahagia. Asal ada syaratnya, kamu mau mengikuti kehendaknya, kamu mau hidup seperti yang diperintahkannya. Amin.